Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita kembali lagi di Majelis Ilmu setelah beberapa hari, dan saya juga walaupun masih terasa batuk ya, mohon doanya saja agar kembali bisa sehat lagi. Dan juga atas musibah di MTS Jakarta, kami mengucapkan turut berduka cita. Semoga yang meninggal terima iman Islamnya, dan juga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan juga ketabahan ya. Kita masih di pembahasan tentang bagaimana mewujudkan dan menyempurnakan tauhid yang dimana tahqiq daripada tauhid itu sendiri ya, adalah mewujudkan tauhid secara utuh, menyempurnakan, membersihkan, dan memurnikannya dari berbagai kotoran, syirik, bid'ah, dan maksiat. Ketiga inilah yang dinamakan alim ulama sebagai al-awaiq, rintangan, yaitu rintangan yang akan menghambat perjalanan seorang hamba meraih ridho Allah dan menuju kesudahan yang baik di kampung akhirat ya. Jadi kita juga disingkat TBC ya, TBC atau masih juga menghindari yang namanya TBC atau mencegah namanya TBC ya, takhayul, bid'ah, dan juga khurafat ya gitu. Apalagi tentunya termasuk maksiat juga ya, harusnya juga ya gitu. Jangan hanya kemar-kemur TBC, maksiatnya jalan juga gitu ya. Ada anggota T gitunya. Nah itu. Apalagi kalau kita bicara yang namanya dakwah, tauhid, harus ada contoh dari kitanya sendiri ya. Jangan hanya kita gembar-gembor, tapi kitanya sendiri susah untuk diperbaiki ya. Karena ini akan menghambat ya perjalanan seseorang. Kalau kita ingin diridhoi oleh Allah, syaratnya kan keikhlasan dan juga sunnah Nabi ya. Tidak akan dapat seseorang kalau salah satunya hilang ya gitu. Apalagi berbicara kesudahan yang baik di kampung akhirat ya. Rintangan syirik dapat diatasi dengan memurnikan tauhid hanya kepada Allah. Rintangan bid'ah dapat diatasi dengan melazimi sunnah, ittiba pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjalan di atas metode agama beliau
Sedangkan rintangan maksiat diatasi dengan apa? Meninggalkan maksiat itu ya, meninggalkan, jauh dari maksiat itu ya. Mewaspadai agar diri tidak terjerumus ke dalamnya, bertobat dengan sebenar-benarnya. Taubat nasuha ya, taubat nasuha kepada Allah jika terperosok dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Apabila seorang hamba mencapai tingkatan ini, maka sampailah dia ke tahqiq tauhid ya. Bagaimana mewujudkan tauhid itu? Karena itu tahqiq tauhid terbagi ke dua tingkatan, yaitu tingkatan yang wajib dan juga mustahab. Setiap orang yang praktikan salah satu dari kedua tingkatan ini tentu akan masuk ke surga tanpa hisab dan azab pada hari kiamat. Jadi kita juga kebagian ya, insya Allah kalau melazimkannya. Tingkatan yang pertama yaitu tingkatan al-muqtasid. Muqtasid itu adalah mereka yang mengerjakan segala yang diwajibkan dan meninggalkan segala yang haram ya. Seorang hamba yang memiliki kondisi demikian, di mana dia menjaga untuk senantiasa mengerjakan segala yang diwajibkan dan menjauhi segala yang diharapkan, baik itu dosa ya, dosa yang besar maupun dosa yang kecil. Sungguh dia telah merealisasikan tauhid ya, dengan kedudukan atau golongan yang wajib ya, termasuk golongan muqtasid ya gitu. Mereka tercakup dalam golongan yang masuk ke surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini tingkatan yang pertama ya. Nah, tingkatan yang kedua ini lebih tinggi dan merupakan tingkatan yang tertinggi, yaitu mustahab ya. Ia merupakan kedudukan sabiqun bil khairat ya. Mereka itu golongan yang di samping melaksanakan yang wajib dan menjauhi yang haram, juga berlomba-lomba dalam melaksanakan berbagai amal sholih yang mustahab ya, salat sunnahnya ya, tilawah Al-Qur'annya gitu, sedekahnya, dan kebaikan-kebaikan yang sifatnya sunat ya, atau mustahab ya. Mereka yang merealisasikan tauhid dengan kedua tingkatan tersebut, muqtasid dan juga sabiqun bil khairat, akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab di hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, summa awrasnal kitabal ladina summa awrasnal kitabal ladina astafaina min ibadina wa minhum dhalimun li nafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatu adni yadkhulunaha al-ayah. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri ya, dengan berbagai dosa, maksiatan ya, atau meninggalkan kewajiban, itu juga menganiaya diri ya.
Dan di antara mereka ada yang pertengahan. Ya. Dan di antara mereka ada yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Bagi mereka surga Aden, mereka masuk ke dalamnya. Ayat ini menerangkan bahwa mereka yang masuk ke dalam surga terbagi ke dalam 3 golongan. Ya. Karena ini kan Aurasnal kitab alladziina astafaina ya. Yaitu mereka yang dipilih yang mewarisi ya kitab kami ya, apa itu Al-Qur'an ya, itu mewarisi Al-Qur'an ya. Pewaris Al-Qur'an artinya kan berarti ini golongan orang Islam ya. Hanya saja orang Islam itu ada yang menzolimi dirinya sendiri ya, dengan membuat dosa. Hanya saja derajat dosanya itu di bawah syirik akbar ya. Dia akan tetap masuk ke surga, tapi dia tidak akan masukinya pada kali yang pertama, tanpa hisab, tanpa azab ya. Artinya bisa jadi dia disiksa terlebih dahulu ya. Karena apa? Dosa dan maksiatnya. Baru nanti kalau sudah bersih, dia baru ke surga ya. Gitu. Nah, golongan muqtasid dan sabiqun bil khairat bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab ya. Gitu. Nah, itu tentang bagaimana menegaskan, mewujudkan dan menyempurnakan tauhid ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Rabbana atina minal rahmah wa hayyi lana min Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina minal rahmah wa hayyi lana Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.